Angel Beats, gue nonton cuma sampai episode 11. Episode terakhir gue gak mau sentuh. Gue bahkan dulu tuh baru tahu ada istilahnya genre harem gitu. Gara-gara gue download anime. Dulu gue mikir, harem nih apanya haram? Dan main gamenya apa? Ninja Saga. Naruto, bocah Naruto banget nih. Iya betul. Bocah Naruto banget ya. nih. Gila. 私はアインズールゴン。我が名はシャドウ。影に潜み、影を狩る者。 Halo para pendengar, dimanapun kalian berada, selamat datang kembali di podcast Bukan Wibu. Dan kali ini seperti biasa, kalian ditemani sama kita berdua. Satu abang-abang brewok bukan wibu, dan satu lagi mas-mas kacamata penyihong Genshin. Nah itu. Kemarin kita bisa bahas apa ya? Kita bisa bahas spoiler ya kemarin ya. Iya, benar sekali. Ya tapi sebelum kita masuk ke topik ya, gimana kemarin Lebaran, Idul Adha, sudah makan berapa daging? Begah gua pak, berapa itu ya? Gua bikin sate, satu orang tuh bawa satu kantong, ya kan? Ada 5 orang, 5 kantong isinya kambing semua. Waduh, begah. Aduh, gimana dengan Anda? Sampai muak saya pak makan daging. Sampai hari ini masih makan daging loh. Sama Muak sapi. ya. Sapi di rumah masih kesisa nih ya. Aduh, jadi kangen makan ikan, makan ayam. Hari-hari makan sapi, tapi ya sudahlah, kapan lagi kan? Mana olahan itu aja ya. Kalau lu di sana makannya apa aja? Selain sate? Selain sate, palingan dijadiin inian rendang, kalau enggak Sop? sop iya. Tidak ada yang dipakai grill ya? Enggak ada. Tapi daging kurban ngegrill gimana ya? Di slash dulu dong kalau gitu, diratain dulu dagingnya. Gimana caranya pak nge-slice daging kurban loh? Mana kita dapat bagian yang tidak tahu juga itu bagian. Udahlah, gue bukan orang daging juga nggak tahu ya. Tapi kira-kira daging kurban bisa di-slice nggak menurut kalian? Nah, tulis saja di kolom komentar di bawah. Kita balik lagi ke topik yang inilah. Ayolah, kita jangan bahas itu terlalu jauh. Kita balik lagi ke topik. Hari ini kita mau bahas apa nih kira-kira? Anime paling bahaya yang pernah lo tonton. Itu kan topiknya. Oke, tidak, terima kasih. Mari kita skip. Lanjut. Kita pindah ke episode ke-6 podcast Bukan Wibu. Ayo, episode 6 bahas apa? Kita akan membahas apa ya? Anime pertama yang pertama kali kita tonton mungkin, atau mungkin pengalaman kita terjun ke dunia anime mungkin ya. Oh iya, pengalaman pertama kali nonton anime ya. Boleh, mari kita bahas. Anime apa yang pertama kali lu nonton? Sebagai penyihong Genshin ya, sebagai hater Shadow Garden, anime apa sih yang seorang Shio Senpai nonton ketika pertama kali tahu mengenal anime? Apa? Masterpiece apa yang lu tonton? Masterpiece apa? Jangan sok-sokan nge-review anime apa yang lu tonton pertama kali. Harus masterpiece. Aduh, harus masterpiece. Kalau pertanyaan itu ya, jawabannya tergantung nih. Waktu di TV atau waktu pertama kali download kan banyak dong. Sama gue juga tuh. Kalau ditanya tuh bisa. Iya tuh. Kalau gue juga ditanya kayak gitu pasti tanya tuh, di waktu nonton di TV dulu atau download. Kalau sekarang kayaknya udah nggak relate ya. Soalnya kan udah nggak ada anime di TV. Ada pak, masih ada. Anime apa di TV? Hachi. Nggak tahu sih terakhir Mama. tahun kemarin ya. Tahun ini gue nggak tahu karena udah nggak nonton TV. Tahun kemarin tuh masih ada Naruto pak. Tapi ya sensornya parah banget ya. Naruto gitu-gitu doang yang diulang-ulang. Tidak pernah tembus pain lo Naruto tuh. Makin iya, Naruto kan nggak pernah tembus pain. Tembus. Terakhir tembus yang tahun kemarin yang sampai masuk Sasuke yang udah dapat mata baru. Sampai pain ya? Udah lewat pain tahun kemarin. Cuma itu yang pas ini lo tau kan yang adegan Sasuke make Mangenkyo Sharingan yang sampai matanya berdarah-darah. Iya, pas ketemu Danzo. Itu lo tau sensornya apa? Hitam putih. Oh iya. Iya. Tapi setidaknya nggak di-cut kan? Bukan cut sih, zoom in zoom out. Jadi dia tuh contoh adegan Asuma ngerokok yang di shoot apanya, matanya doang. Itu mah Shadow Garden itu mah. Jangan yang bikin Shadow Garden TV Indo lah. Aduh. Padahal dulu kayaknya nggak ada sensor-sensor begitu ya. Dulu mah ada, cuma nggak separah sekarang. Soalnya gue paling ingat tuh SpongeBob. SpongeBob tuh pernah beberapa kali. Kayaknya dulu gue nonton ada bagian ini deh. Kayak kuku yang itu. Kukunya Squidward yang keinjak sama kaki meja. Itu kan waktu di TV dulu kan diliatin tuh. Proses bagaimana kukunya Squidward kegeser meja tuh. Sekarang mah ke skip itu.
Episode yang dicamba itu yang episode, kalau lu ingat, episode yang mereka main di tempat sampah. Oh iya yang ada ingat, mereka baca-baca kata-kata kotor lah. Iya Itu kan zaman dulu dibaca semua tuh, kecuali yang suara lumba-lumba ya. Tapi kayak terakhir gua nonton tuh bagian itu ada yang kena potong beberapa tuh. Antara separah itu pemotongannya atau sefragile itu anak-anak zaman sekarang sih. Sampai sekedar begitu doang harus disensor. Tapi yang paling gue notice sih kalau masalah gitu-gituan ya, gue bukan nggak merhatiin, kayak udah ke distraksi duluan gara-gara sensornya Sandy. Nah, kayak dulu, Sandy tuh dulu nggak disensor loh, seingat gue. Kagak. Iya kan? Enggak. Karena siapa juga yang kepikiran tupai anjir. Tupai, siapa juga yang kepikiran ini tidak baik untuk lihat tupai. Kayaknya gue dulu waktu bocil juga tuh nggak pernah kepikiran loh. Padahal Squidward aja tuh nggak pakai celana. Itu dia, makanya kan gue bilang. Gue udah ke distraksi duluan gara-gara itu, makanya gue nggak merhatiin tuh yang di cut-cutnya di mana. Mumpung kita lagi ngomongin anime di TV ya. Terakhir gue nonton anime di TV tuh kayaknya SMP deh. Makanya gue bilang Naruto tuh nggak pernah tembus pain tuh. Karena terakhir gue nonton SMP. Gue tadi nonton tahun lalu itu Naruto juga. Itu Naruto yang tadi gue bilang. Seingat gue tuh dulu tuh selalu diulang sampai awal-awal Shippuden tuh. Awal-awal Shippuden kan masih di dalam markasnya Orochimaru atau gimana gitu. Yang masih nyari Sasuke. Diulang-ulang di situ doang tuh, kalau sudah sampai situ ulang lagi dari awal. Tahu gue itu. Pokoknya tahun lalu tuh juga cuma iseng tuh. Terus tiba-tiba ada Naruto, makanya ketonton aja. Kalau sebelum itu, terakhir kali gue nonton itu zaman-zaman SMP juga. Tapi waktu itu Ars Naruto sudah sampai ke bagian Kakuzu, lawan Kakuzu. Ah ya, gue ingat dulu sampai Kakuzu juga. Yang Kakuzu tuh yang jantungnya banyak kan? Iya, Rasengan Shuriken. Iya. Kalau yang Hidan tuh kalah di Shippuden atau bukan ya? Di Shippuden. Yang bukan ya? Shippuden yang sama Shikamaru. Oh, itu Shippuden ya. Oh, enggak ding. Terakhir gue nonton berarti itu sampai pencarian para biju. Iya kan, yang biju satu-satu diburu kan? Iya. Nah itu gue udah nonton. Itu dulu gue udah nonton udah download. Karena waktu itu TV nggak pernah sampai situ. Berarti anime download pertama yang lo tonton Naruto, kalau kayak gitu? Kalau itu enggak. Nah, balik lagi ke ini nih. Anime TV pertama yang lu tonton deh apa? Anime TV pertama yang gue tonton, waduh nih, lupa lagi. Indosiar lah pasti. Enggak, kayaknya ada, emangnya ada siaran TV lain? Ada. Apa global? Dulu Indosiar, terus RTV, LaTV. Banyak, Pak. Dulu mah banyak. LaTV dulu ada anime ya? Ada. Bukan itu film kartun. Anime. Film kartun itu. Anime apa? LaTV Let's and Go. Let's and Go RCTI. Dulu LaTV, sekarang Antv kan? Dulu LaTV. KKIC juga dari LaTV. Gue nonton LaTV dulu di itu. LaTV. Gue nonton KKIC dulu di Global. Terus kan ada Space Tune, banyak. Kalau ditanya gue pertama, gue juga bingung, banyak. Apa ya pertama? Yang ingat aja lah yang ingat. Yang gue ingat ya, Sensei ya kali ya. Sensei Itu gue nonton bareng abang-abang gue pada tuh. Karena semua keluarga gue kecuali orang tua gue wibu semua ya. Jadi tuh dari pagi, pokoknya yang namanya hari Minggu, dari pagi sampai siang itu TV dikuasain anak-anak semua tuh. Sensei tuh Space Tune kalau nggak salah. Enggak, sebelum Space Tune Indosiar. Oh. Sebelum Space Tune Indosiar itu jam 4 apa jam 5, pokoknya sebelum acara Mama Dede. Jam 4 pagi. Bocil, aduh. Mana bangun jam segitu gue dulu tuh. Gue tuh gak pernah nonton Sensei. Gue tuh taunya Sensei dari DVD. Karena gue gak pernah bisa nonton di TV dulu tuh Sensei. Pokoknya gue lupa antara Sensei atau Dragon Ball dulu pertama. Di antara dua itulah. Cuma kalau yang benar-benar berkesan pas nonton anime di TV itu Conan. Asli Conan paling berkesan. Conan tuh dulu di mana ya? Indosiar kah atau Global? Indosiar ya. Itu paling berkesan. Karena gue inget berkesan tuh inian. Waktu adegan Kaito Kid muncul. Sumpah itu gue nonton kan, ya gue sama abang gue nonton pas Kaito Kid muncul tuh kayak kesannya wah banget gitu, karakter yang wah banget. Makanya itu gue bilang salah satu karakter yang berkesan, dan ya animenya berkesan banget buat gue pas bocah. Karakter paling keren ya. Iya. Karakter edgy lah. Ya namanya masih bocah ya. Kalau gue apa ya? Duel Master. Tahu Duel Master? Yang sebelum Yu-Gi-Oh kan, seri sebelum Yu-Gi-Oh. Iya, dulu kalau nggak salah ada di Indosiar. Indosiar. Itu Duel Master tuh ternyata gue baru tahu. Ternyata Duel Master tuh yang bikin tuh Wizard of Coast. Wizard of Coast tuh apa? Itu yang bikin ini MTG, Magic the Gathering. Magic the Gathering ini tuh orang Amerika yang bikin. Barat lah. Jadi Duel Master itu yang bikin orang Barat. Dan ceritanya tuh Duel Master yang gue tahu ya, Duel Master tuh tidak laku di Barat, tapi di Jepang masih lanjut. Padahal yang bikin mereka nih orang Barat nih. Makanya sampai sekarang juga animenya kan sudah goib entah kemana ya, Duel Master ya.
Duel Master kalau gue Bakugan 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 ya. Bakugan Indosiar. Kebalik antara Bakugan sama Bakuman. Bakugan kan yang lempar-lempar bola. Iya. Bakugan, terus Blue Dragon kalau kita ngomongin TV. Blue Dragon ya. Bakugan. Ya, yang naganya kayak jin itu kan. Warna biru. Kodam. Iya, Kodam. Kodam lo apa guys? Iya. Nih biru nih. Biru. Blue Dragon, terus Bidaman. Oh iya, Bidaman. Sama ini Megaman. Rockman. Iya, Rockman tahu. Yang nyolok ke laptop terus bertarung lewat apalah namanya ini. Zoids dulu di Antv. Kalau itu Antv. Itu setelah Kekaishi itu. Dulu tuh kalau gue tuh paling tunggu dulu Kekaishi Antv bukan global ya? LaTV dulu, sebelumnya LaTV terus stop. Habis itu lanjut Antv. Oh, berarti gue dulu nonton di Antv ya. Kalau gue nonton Kekaishi dulu ya, gue tuh selalu nunggu lagu endingnya buat dinyanyiin karaoke, bagus banget. Enak sih, enak emang. Oh, sama ini Yu Yu Hakusho. Oh, Yu Yu Hakusho dulu tahu. Di Indosiar atau di Space Tune ya? Indosiar ya. Gue dulu nonton sampai tamat tuh Yu Yu Hakusho tuh. Sampai dia lawan siapa yang badan besar-besar lah, apalah segala macam tuh. Ini sepeda-sepeda. Oh, Idaten Jam, Global TV. Idaten Jam ya. Tahu gak? Bertarung menyelamatkan dunia dengan modal sepeda tuh. Anda yang punya sepeda di rumah bisa menyelamatkan dunia tidak guna sepeda kalian, kalah sama Idaten Jam. Idaten Jam. Anime random juga kalau dipikir-pikir zaman dulu ya, sepeda loh. Terus inian Beyblade. Apa sih judul ininya? Ya, Beyblade. Oh, Crash Gear. Beyblade, Crash Gear. Let's Go. Tamiya Let's Go ya. Tamiya kalau nggak salah ada yang lain juga kan selain Let's Go. Yang Cina. Kan sebelum kalau kita ngomongin Let's Go itu sebenarnya seri kedua. Kalau yang seri pertama tuh 4WD apa gitu gue lupa. Tuh modelan Tamiyanya tuh kayak mobil-mobil off-road. Oh, kayak ini remote control. Tapi gue nggak nonton yang itu. Kata abang gue sih itu. Itu soalnya udah lama banget. Wah, itu lama banget Pak. Iya. Tamiya aja seingat gue dulu gue nonton SD tuh. Berarti kalau sebelum Tamiya gue belum lahir mungkin. Enggak, gue yakin banyak yang nggak tahu kalau sebenarnya Death Note itu pernah tayang di TV. Gue tahu Death Note pernah tayang di TV, tapi tayangnya subuh kalau nggak salah. Iya, 2006 tahun 2006 2007 di Global TV. Kenapa gue tahu? Karena tiap kali gue mau berangkat sekolah, di sini kan beda 2 jam ya dengan di Jawa ya. Kalau di Jawa tayangnya subuh, di situ tayangnya jam 6, setengah 7. Nah itu udah waktunya berangkat sekolah tuh. Jadi pas mau berangkat sekolah, kalau gue nyalain TV pasti Death Note. Nah masalahnya gue gak pernah nonton karena ya mau berangkat sekolah bagaimana cara nontonnya. Sampai detik ini ke bawah gak pernah tertarik buat nonton Death Note. Jadi Anda belum nonton Death Note? Enggak. Tapi gue nonton yang live actionnya dulu tuh, yang awal-awal tuh. Jadi ya gue lumayan tahu lah yang L, Kira. Lumayan sayang sih kalau sebenarnya nggak ngikutin cerita Death Note. Lebih bagus Isekai busuk. Isekai the cheat, the best. Death Note ada season 2 nggak? Tidak ada. Isekai the cheat season 2 lebih bagus. Isekai Kekkon Yubiwa Monogatari season 2. Aduh. Death Note season 2-nya mau apa? Kira bangkit gitu dia Edo Tensei ya. Mau Orochimaru sama Kabuto dia Edo Tensei. Tapi kalau nggak salah ada beritanya loh. Apa? Death Note? Iya ada lanjutannya. Seri-seri lanjutannya. Tapi bukan Kiranya lagi, udah beda MC. Ya, semoga aja nggak di milking ya. Jatuhnya sih udah milking kan, udah bukan Kira dong. Biasa. Maksud gua milkingnya niat gitu. Jangan milking yang asal template aja lah kayak zaman dulu. Kurang menarik sih. Enggak. Kalau gue ngikutin cerita Death Note sih enggak milking kayak gitu. Kalau anime-anime di Space Tune apa? Anime yang di Space Tune ya yang udah ada. Hachi paling ya. Yang udah ada sebelumnya sebenarnya, cuma ditayangin ulang di Space Tune. Senseiya, terus juga apa tuh gue lupa tuh Yu Yu Hakusho. Hachi itu anime kan? Hachi. Yang Mama yang mencari mamanya kan? Hachi sebelumnya setahu gue di LaTV ya, sebelum Space Tune. Di LaTV dulu. Sebelum Space Tune. Ninja Hattori. Wah, Ninja Hattori ya. Zaman dulu tuh kita tidak tahu istilah anime tuh, taunya film karton. Taunya kartun udah. Kapan lu tahu istilah anime? Kapan? Anime mungkin pas SMP apa SD kelas 6 gitu. Pokoknya kakak gue udah kerja ya, udah pernah beli BD anime. Nah di situ baru gue tahu anime. Oh ternyata ini anime toh. Sama gue juga dulu SMP kalau nggak salah. Sebelum itu tuh mana tahu Pak kita tahu film karton. Iya kartun, betulnya kartun. Film kartun. Apa itu? Anime, film kartun. Nah istilah film kartun itu selalu identik sama anak kecil. Makanya kalau apa ini sudah tua masih nonton film kartun.
Cuma gue nggak tahu ya apakah stigma kayak gitu masih ada atau enggak ya. Kalau mau gue sih komennya nonton Naruto mulu. Kata gue, perasaan gue nggak nonton Naruto. Cuma tahu Naruto doang. Jadi sebutnya Naruto, semua anime sebut Naruto. Ada. Karena kalau Naruto semua keluarga abang-abang gue itu pada ngikut semua cerita Naruto emang. Wah, kalau ngomong Naruto ya, gue tuh dulu ingat ada almarhum saudara gue lah, kakaknya. Dia tuh cerita dulu, tapi dia dapat dari kakaknya. Kakaknya tuh ngomong, nanti tuh Pain bakal nyerang Konoha, terus nanti bakal banyak yang mati, terus nanti semua dihidupin sama Pain. Itu gue masih SD dulu tuh. Nah, waktu betulan sampai di arc Pain, itu betulan kejadian semua itu yang kakaknya saudara gue ceritain. Lah, pas gue ingat kalau gue pernah diceritain kayak gitu, ini orang tahu dari mana ya ceritanya kok bisa persis semua ya? Apa jangan-jangan dulu Naruto ada light novelnya? Nggak ada. Pure komik doang kan? Iya, pure komik. Baru dia tahu dari mana dulu tuh. Padahal dulu tuh waktu gue SD kayaknya belum sampai Pain deh ke komiknya. Soalnya seingat gue, waktu almarhum saudara gue masih hidup, itu ceritanya baru sampai Tim Taka. Itu sebelum Pain kan Tim Taka? Iya, sebelum Pain, Tim Taka. Iya, baru sampai situ. Tapi kakaknya dia sudah tahu tuh, nanti begitu-begitu lah. Dari mana ya dia tahu ya? Apa dia bisa membaca masa depan atau dia asal ngawur doang tapi ternyata jadi kenyataan ya? Ya siapa tahu ngawur doang jadi kenyataan, kan banyak yang kayak gitu. Tapi hebat juga Pak kalau ngawur doang jadi kenyataan ya. Aduh. Sekarang kita balik deh. Kita sudah cukup ngomongin soal TV-TVan lah. Kalau anime apa yang pertama kali lu nonton waktu download? Jawabannya Naruto. Jadi ketika lu punya akses internet, pertama kali yang lu lakukan cari Naruto? Bukan, tapi abang gue yang punya. Kan gue bilang abang gue ngikutin cerita Naruto. Kan waktu itu Naruto lagi masih tayang tuh di Global TV, gue SMP masih tayang. Nah terus abang gue nunjukin video itu, ya udah gue tonton, udah itu. Yang lu download sendiri? Kalau yang gue download sendiri Fairy Tail. Wah anjir itu masih baru banget berarti ya kalau Fairy Tail ya. Kalau Fairy Tail download sendiri itu zaman-zaman SMK, karena SMP gue masih ngikutin anime, cuma ya dari abang gue aja, sisaan dari abang gue kayak Monster, terus juga Naruto, terus The Law of Vicky. Dari abang gue aja, mentahan abang gue aja. Soalnya seingat gue Fairy Tail tuh waktu gue SMA deh, Fairy Tail ya. Fairy Tail enggak. Itu baru rilis. Enggak, apaan sih orang kita gue SD. Gue SD gue nggak tahu lo berapa. Fairy Tail masih baru loh. Gue SD iya masih baru di TV. Di TV itu. Enggak, dulu Fairy Tail belum tayang di TV. Udah. Dia Animax dulu. Dia Animax. Enggak, di Indosiar. Cek aja kalau nggak percaya. Cek. Animax dulu. Nggak ada dulu di Indosiar itu Fairy Tail. Ada. Gue SD inget banget. Gue inget kejadian Lucy jatuh dari tower. Itu gue inget banget. Orang gue mempertanyakan dulu tuh kok roknya berdiri begini. Nggak jatuh. Gitu. Yang masih itu kan Juvia. Iya Gajiel. Iya kan? Gajiel. Iya Gajiel. Iya. Itu iya. Ada. Di Indosiar udah. Indosiar kan dulu? Iya. Bukan Animax ya? Indosiar. Gue SD ingat banget gue itu. Soalnya seingat gue tuh Fairy Tail masih baru deh dulu. Soalnya itu gue lagi nunggu Bleach. Tapi Bleach gak tayang-tayang. Bleach yang gak tayang-tayang kan. Tapi Bleachnya ternyata diganti sama Fairy Tail. Oh gitu ya? Cek aja. Masa sih Fairy Cek aja. Tail tuh tahun berapa? 2009. Fairy Tail. 2009 Fairy Tail. 2009 2010. Gue 2014 tuh gue SMA. Iya loh, gue SMP berarti Fairy Tail. 2009 Fairy Tail. Seingat gue ya. 2009 tuh baru tayang di Jepang. Ah, 2010. Belum masuk Indo. Anggaplah 2010, 2011. Iya, berarti. Iya. SMP SMA gue tuh Fairy Tail baru rilis. Gue 2010 masih SD. Gue 2010 masih SD. Oh. Iya deh kita kan beda umur ya. Jangan disamain Pak. Saya masih muda. Iya, abang brewok ini lupa diri. Kalau gua ya, anime yang pertama kali gua download dulu tuh ada 3 yang gue ingat. Dan Shikokosei. Bilang ingat tapi lupa. Dan Shikokosei. Ini yang petak umpet Anohana sama Angel Beats. Waduh. Seorang Bang Mac nonton gituan. Gila. Anime pertama yang gue download tuh 3 itu kan. Angel Beats, gue nonton cuma sampai episode 11. Episode terakhir gue gak mau sentuh. Gue baru nonton episode terakhir pas SMA. Anohana sama. Anohana dulu waktu gue SMP tuh masih ongoing. Jadi gue downloadnya ongoing. Tapi gue gak download episode terakhirnya. Gue baru nonton pas SMA episode terakhirnya. Gue baru niat gitu. Sudah waktunya gue nonton ini anime menamatkannya. Nanggung. Nah itu SMA. Kalau yang gue nonton pure tamat itu dan Shikokosei dulu. Karena ya namanya komedi Pak. Apa yang perlu dipikirkan? Tidak usah jadi beban pikiran.
Iya, kalau anime pertama download gue ya tadi Fairy Tail. Itu zaman SMK. Itu pokoknya Fairy Tail udah tamat 165 episode yang season satunya. Movie-nya juga baru keluar. Oh, jadi dulu kamu petani ya? Oh, ya. Kita semua petani dulu sih. Karena dulu memang gak ada akses selain dari TV. Benar sekali. Ada sih BD. BD juga palingan bajakan. Kau cari BD yang legal di mana zaman dulu? Di Jepang pasti. Walah, dulu tuh masih pakai apa berarti kalau dari Jepang belinya? Tidak jelas dulu tuh. Pengiriman tidak segampang sekarang kan dulu. Iya. Lah abang gua kan beli gara-gara ada kerjaan di Jepang ya. Arsitek, iya. arsitek biasa. Kalau itu mah beda cerita, Pak. Ke Jepang beli BD. Gue ingat BD yang dibeli itu Dragon Ball karena dia penggila Dragon Ball ya. Iya, dibeli. Baru ternyata bahasa Jepang. Iya, bahasa Sampai sini Jepang. tidak ada subtitle. Nggak ada subtitle ya. Bagaimana nih? Abang ini cuma beli di abang-abang pinggir jalan DVD 10.000 satu. Dulu Sama. berapa DVD? 5.000. Kalau di sana 5.000. 5.000, Di sini seingat gue 10.000-an dapat satu kaset. Ada yang kasetnya kayak kaset PS, bungkusannya kayak PS yang plastik doang. Ada yang bungkusannya bagus, pakai kaca atau apa gitu. Gue ingat dulu gue dulu gue beli kaset Beat X. Dan sepeda bukan sih itu? Bukan. Dia mirip kayak Senseiya gitu. Oh, Namanya Beat X. Oh iya ingat gua. Nah, gue beli dulu tuh di mas-mas penjual kaset lah. Nah, dulu tuh casingnya bagus. Casing kaset lah yang masih kayak kaca tuh plastik gitu. Yang keras kan. Sekarang saya baru tahu kalau ternyata semua itu bajakan. Aduh. Tapi gue beli kaset sih sejauh itu cuma ini ya, Naruto. Karena ya itu zaman-zaman SMP gitu loh. Gue beli kaset tuh zaman-zaman SMP. SMP ya gue palingan Naruto doang yang gue ikutin kan gue bilang. Naruto, Monster, ya mentahan dari abang gue aja yang udah ada. Kalau Naruto gue udah download dulu sih. Dan SMK gue baru download sendiri. Jadi kaset yang gue beli ya Naruto doang sebenarnya. Yang kayak misalnya abang gue download terus lanjutannya nggak ada, gue cari dah tuh di abang-abang kasetnya. Cuma harus diakui ya, memang abang-abang kayak gitu tuh sangat membantu kan. Zaman dulu kan internet pelan banget loh. Dan tidak semua orang punya internet dulu kan. Apalagi dulu downloadnya speednya berapa, nggak sampai 100 kayaknya tuh. Nggak tahu sih, kalau gue 100 nyampe 128 kalau nggak salah. Waktu gue awal-awal tuh belum sampai 100. Nah, waktu gue SMA baru tembus 100 internet. Nah, bukan, waktu gue SMP baru tembus 100-an lah. Nah, waktu SMA baru sudah bisa sampai 1 MB. Ya, iya sama 1 MB. SMK 1 MB, SMP ya sekitarnya 100 kilo 500 lah mentok-mentok. Kalau SD ya pengen ya sekitar 100-an itu yang ya gue main internet cuma buat Facebook doang. Oh iya, Facebook ya. Dulu Facebook pakai website yang gak ada aplikasinya. Iya. Dan main gamenya apa? Ninja Saga. Naruto, bocah Naruto banget nih. Iya betul. Bocah Naruto banget ya. nih. Gila. Gua dari bocil sampai detik ini selalu pengen nge-cheat Ninja Saga loh. Bikin cheat Amaterasu. Dulu kan di YouTube banyak tuh. Amaterasu. Oh, ini pakai cheat engine copy angka segini nanti berubah jadi Amaterasu. Mana bisa apa, tidak pernah berhasil saya bikin. Aduh. Ada. Ya, Ninja Saga ya. Dulu kalau Ninja Saga dulu gue tuh bikin akun Facebook sampai berapa puluh tuh cuma buat dapat petnya yang kura-kura kalau nggak salah. Oh iya, tahu. Kan ada tuh hadiah yang kalau undang berapa teman dapat hadiah sekian. Kalau sudah sampai sekian puluh dapat ini. Nah, gue tuh sampai bikin akun Facebook berapa puluh atau berapa ratus gitu cuma buat dapat kura-kura itu saja dan itu tidak berguna. Ada ya kayak gitulah. Kayaknya bagus nih kalau kita bahas pengalaman nge-warnet ya. Nanti aja next Lu episode. anak warnet gak dulu? Anak warnet jelas dong. Oke, bisa kita bahas warnet. Pengalaman berwarnet ria. Nah, kita balik lagi ke anime ya. Anime yang gua download dulu selain itu apa lagi ya? Kayaknya dari situ lah mungkin gua semakin tahu banyak anime lah. Gua bahkan dulu tuh baru tahu ada istilahnya genre harem gitu. Gara-gara gue download anime. Dulu gue mikir harem nih apanya haram. Kalau gue SMP sama abang gue dikasih tahu nih anime ini nggak boleh, anime ini nggak boleh, anime ini nggak boleh. Tapi nggak dijelasin itu namanya anime harem. Nggak dijelasin nih harem nih ecchi, nggak dijelasin. Akhirnya pas gue udah tahu kayak download gitu kan yang Fairy Tail gini, gue cari tahu kenapa sih anime ini nggak boleh. Gue cari harem ecchi persamanya tuh, gue cari harem ecchi. Kalau nggak ada harem ada ecchinya tuh. Gue cari tahu harem apa sih, ecchi apa sih. Ya, kalau gue dulu mau download anime kan biasa kalau download anime kan ada genre-nya diliatin tuh. Ada tulisan harem. Hah?
harem. Berarti kalau saya download anime ini haram dong. Dulu mikirnya kayak gitu. Ya apa nih harem? Ini haram. Apanya haram? Sampai cari tahu kan. Harem. Cerita di mana banyak perempuannya atau apa gitu. Lah ini haram ya? Gue masih belum tahu apa bedanya harem sama haram dulu tuh. Sampai kini tahu, oh ternyata kalau banyak karakter, satu karakter cowok dikeliling banyak cewek itu istilahnya harem. Oh. Kalau download anime masih ingat dulu downloadnya di mana aja? Masih. Apa? Samehada, Naruchigo, Shinokun, terus. Dulu sudah ada Samehada kah? Kayaknya belum ada. Ada, Samehada ada. Gua Samehada tuh baru ada pas gue SMA kayaknya. Gue SMP udah ada itu. Sama Oplovers kan, Oplovers, Samehada. Oplovers, Samehada, Naruchigo, Shinokun. Ya Naruchigo, ya. Dulu seingat gue tuh masih SMA deh baru ada barang-barang itu. Sebelum itu ada lagi. Iya. Grogol.as. Kalau itu gue nggak tahu. Gue belum lu download. Dapat ya? Gue belum download. 4share masih download. Sempat download anime di 4share? Enggak. Pokoknya gue tuh. Indo Webster? Enggak. Aduh. Indo Webster yang mana ya? Gue lupa Indo Webster. Indo Webster tuh mirip 4share. Dia kayak cuma search doang kan. Terus kita nyari isinya tuh forum-forum dan anime-anime lah. Oh iya dapat. Gue Fairytale download di situ. Gue Fairytale download di situ. Warna merah dulu websitenya tuh. Gue ingat banget. Iya. Gue Fairytale download. Salah satu tempat paling cepat buat download dulu tuh Indo Webster. Dan lo tahu gue kenapa download Fairytale dulu dan gue tertarik buat ngikutin gara-gara karakter yang namanya Jelal. Tahu nggak? Jelal tuh yang rambut biru. Rambut biru. Jelal tuh yang penjatuh utamanya kan? Enggak. Kembarannya toh? Ya maksudnya dia mirip sama itu kan si. Enggak mirip. Itu satu orang yang sama. Itu emang Jelal juga, dua-duanya Jelal. Dia klonnya Jelal. Gitu. Gara-gara itu gue tertarik buat Fairytale. Makanya gue mulai download Fairytale. Habis itu kayak anime asik nih gitu. Dari situ mulai dapet tuh feelingnya. Karena biasanya gue nonton animenya di kala gabut aja di rumah. Kayak misalnya udah malam nggak ada teman gitu loh. Biasanya kan kalau malam minggu udah pasti keluar gue tuh. Biasanya kalau ya malam-malam hari biasa udah PR udah selesai ya zaman SMP gabut ya udah gue buka laptop abang gue ya udah cari film aja di situ apa yang ada. Bentar kalau lu berarti lu nonton dulu anime di laptop? Laptop abang gue. Bukan di HP? Bukan, laptop abang gue. Gak sempat dapat nonton anime di HP berarti gak sempat dapat anime 3GP? Anime 3GP dapat. Tapi nonton di PC di laptop? Di laptop yang inian yang 720. Di HP yang 3GP downloadnya gue. 3GP kan 120p kalau nggak salah. Atau 360p kalau nggak salah 3GP. Enggak, itu MP4, 360 MP4. Oh iya, berarti 128. 3GP gue download dulu sempat. Kalau gue dulu 3GP tuh di HP kecil dulu tuh. Di Nokia 5310 Express Music. Nah, gue dulu nonton anime di situ 3GP. Satu anime dulu tuh cuma 15 MB, 20 MB kalau nggak salah. Gue masih ingat banget. Sekarang satu anime berapa ya? 500 MB mungkin kalau lu download bajakannya. Satu episode? Iya, satu episode. Enggak nyampe. Lu download resolusi apa? Masa nggak nyampe? Temen gue yang biasa download. Berapa tadi resolusi berapa? 1080. 1080. 1080, 200 ya? Berarti 200 sampai 500 mungkin. Soalnya dulu tuh 3GP. Cuma berapa? 20 MB. Baru dulu kan HP memorinya cuma 1 GB, 2 GB. Jadi anime 20 MB tuh sangat-sangat membantu gitu. Benar. Dan gue ingat pertama kali gue beli HDD itu gara-gara HP memori gue HDD. HP memori gue penuh, terus memori laptop abang gue penuh. Tapi gue nggak mau buang anime-anime yang gue download tuh di HP. Iya itu. Akhirnya gue beli HDD lah. Nabung. Gue juga beli harddisk juga beli HDD. Gue laptop pokoknya sampai zaman kuliah. Sampai lulus SMK pengen baru masuk kuliah itu masih dari abang gua, masih pakai punya abang gua. Sama, gua juga dulu beli harddisk 500 GB kalau nggak salah. Cuma buat taruh anime doang tuh. Terakhir 3 atau 4 tahun lalu lah. Masih ada koleksi gua tuh 4 tera isinya anime semua. Cuma sekarang kayaknya udah gua hapus karena udah ngapain. Soalnya kan dulu koleksi palingan cuma 3GP, MP4 yang sudah burem-burem kan. Ngapain mas zaman sekarang mah udah sudah gampang nonton anime yang jernih gitu. Ya udah gua hapus aja semua koleksi. Soalnya dulu pemikirannya tuh nanti siapa tahu pengen nonton. Tapi sekarang kan kalau pengen nonton mah YouTube aja atau aplikasi apalah. Jadi ya sudah tidak terlalu relevan lagi lah simpan anime di harddisk. Buat gua pribadi sih. Kalau lu masih simpan, masih ada koleksimu? Kalau dibilang masih ada dalam harddisk, tapi gue nggak tahu harddisknya di mana. Tidak ada, itu berarti mah hilang itu. Harddisknya nggak tahu ada di mana. Padahal di situ ada beberapa anime yang belum gue tonton. Jujur, itu
foldernya gue pisah tuh antara anime yang udah gue tonton sama belum gue tonton. Sama Pak, gue juga bisa tuh saking niat sampai gue bikin abjad tuh A B C D E F G. Saking banyaknya kan, nah ini yang gue belum nonton, ini yang A B C D F G, ini yang gue udah nonton A B C D. Itu pas gue klik kanan jumlah total anime kan gue per folder tuh beda-beda emang per anime ya per folder. Gue klik kanan. Jumlah total folder berarti anime yang gue tonton itu ada sekitar 900. Itu terakhir kan SMK itu. Gue masukin ke situ terakhir SMK tuh. Kalau gue nggak pernah, kayaknya gue pernah hitung tapi gue nggak pernah perhatikan gitu berapa, lupa lah mungkin. Kalau lu pernah kepikiran buat itu, nge-customize foldernya biar makin cantik gitu, pakai icon-icon anime? Pernah. Ah sama, gue juga sampai seniat itu dulu tuh untuk mempercantik isi harddisk. Jangankan folder itu, jangankan folder harddisk, tema HP gue pun gue bikin sendiri dulu zaman SMK. Iya. Pakai HP apa dulu? Gue dulu HP inian Samsung Yong. Oh, sudah 2, Android ya Yong berarti 2 iya Android. BlackBerry sih gue dulu pakai BB. BlackBerry dulu tuh HP orang kaya. Enggak, gue BlackBerry-nya udah zaman BlackBerry murah. Bukan waktu zaman BlackBerry naik, itu mah zaman gue SD anjir. BlackBerry masih mahal-mahal ya. Ini gue ya waktu zaman SMK kelas 1 pakai BP. Terus gue kena, ya bisa dibilang kena begal. Bagus, Mas. Gara-gara dia dulu kena begal, sekarang dia jadi kayak begini. Jadi bagus, wibu. terima kasih. Karena di BB tidak bisa tidak bisa download anime itu dulu tuh. Gak enak sih lebih tepatnya. Dulu BB kan ini kan kalau mau nge-scroll pakai yang di tengahnya itu kan. Yang kalau mau berapa kali ribet gitu. Terus gue belilah tuh Samsung Yong 2. Nah, pasti beli HP cuma buat main COC deh. Enggak, zaman-zaman itu. Atau sudah Enggak, beli Samsung Yong 2 karena waktu itu HP gue baru hilang tuh yang BB tadi yang dibegal. Terus gue beli Samsung Yong 2. Ya pertama gara-gara abang gue ya. Soalnya kan dia di situ abang gue udah pada pakai HP. Pokoknya ya keluarga gue udah pada pakai HP, gue nggak pakai HP gitu loh. Jadi pas pulang sekolah kayak susah buat dihubungin. Makanya sama abang gue dibeliin lah. Cuma kalau setelah itu gue nabung sendiri lah beli Samsung AC3. Sama. AC3. Saya juga punya HP dulu Samsung AC3 beli sendiri. Jualan nasi kuning. Sama-sama. Kalau gue dulu nabung jaga rental PS. Wah, anak rental. Anak warnet. Ya, gue dulu pernah dipukul orang mabuk tuh waktu main warnet tuh. Nanti aja itu di episode kita bahas jadi tongkrongan warnet dan anak rental ya. Anak rental ya. Rental berarti bawa ini memori kemana-mana. Iya benar. Pernah coba pakai flash disk? Ya. Kayak si inian hard disk PS2, PS3 ngisi sendiri gamenya. Kalau itu gua nggak tahu sih. Kalau itu ya, soalnya gua nggak pernah punya PS dulu. Jadi kalau isi lewat hard disk tuh gua nggak tahu tuh caranya gimana dulu. Balik lagi ke anime lah, kejauhan. Anime pertama kayaknya udah kejawab ya anime pertama itu aja ya. Senseiya kalau di TV kalau download ya Fairy Tail. Yang gue download sendiri ya. Kalau di sebelum itu mah ya itu Naruto masih banyak monster. Ya yang ada di laptop abang gue aja lah. Gue tonton udah. Cuma ya sekadar nonton aja, belum sampai kayak wah bener-bener tertarik. Pokoknya yang awal bikin gue tertarik tuh Fairy Tail, pengen kayak wah anjir nih gue kayak suka lah sama anime gitu. Jadi kayak tertarik buat mengeksplor lebih jauh. Dan yang benar-benar bikin gue terjun ke dunia anime, SEO. Aduh. SEO. Ingat. Hai wibu karbit. Anak-anak Esau. Gimana ya Pak? Saya player Dragon Nest nih. Esau zaman dulu yang masih dipuja-puja ya. Sekarang sudah tidak terlalu. Tapi memang dulu Esau tuh meledak banget bro. Iya. Ya itu kan zaman-zamannya Dragon Nest, Fantasy Star Online 2. Zaman-zaman Esau sama itu. Tokyo Ghoul. Iya, kalau Tokyo Ghoul tahun 2016 ya, 2016-an kalau itu. Iya. Kalau SEO kan 2012 sampai 2013? 2000 Overlord tuh 2015. Sebelumnya tuh adalah Horizon 2012-13 lah. SEO iya. Sekitaran itu 2012-2013 kan. Karena pokoknya gue ngikutin SEO, benar-benar ngikutin SEO itu di zaman waktu SEO season 2. GGO. Gue pertama kali GGO udah masuk GGO 2014. Itu di situ. Kalau dulu gue dapat ongoingnya. Jadi gue dulu nonton dari per episode lah tiap minggu gitu. Itu gue masih SMA dulu. SAO. Cuma waktu itu pas di warnet kan
Di antara bocah-bocah itu yang bisa dibilang yang nonton anime tuh ya rata-rata ya cuma nonton Naruto sama One Piece ya. Yang nonton banyak anime cuma gue doang tuh di situ. Nah di situ gue nonton tuh SEO kan di warnet. Tadinya gue nonton sendiri gini. Kok gue ngerasa kayak ada orang di belakang gue liatin rame pak. Ada ikut nonton. Semua ikut nonton ya. Nobar pada nobar nonton SEO. Ini film apaan? Film apaan? Gue bilang Sword Art Online gue gituin aja udah tuh habis itu tiap gue paket malam di warnet jadi nonton anime dah tuh. Sabar, paket malam lu pulang jam berapa kalau lu pakai paket malam? Gue pakai paket malam pasti ya malam Sabtu malam Minggu ya. Nggak pulang itu? Pagi gue balik subuh. Wah itu bodoh itu mah pulang pagi. Anak kecil pulang pagi dapat pukul itu mah. Bukan dapat pukul pak, dikunci gue kan nggak boleh masuk. Aduh. Suruh di luar. Nakal. Setidaknya tahu diri lah. Gua aja dulu tuh tahu diri kalau sudah malam pulang. Paket malam loh. Pas gue dengar paket malam ini orang pulangnya jam berapa? Tapi memang dulu paket malam kan murah. Makanya itu kan gue pakai buat download anime. Nanti kita bahas di episode pembahasan tentang warnet lah. Gue juga punya banyak trik soal download anime zaman dulu tuh. Kita balik lagi ke pembahasan soal anime zaman dulu lah. Dulu lu sempat ada masanya lu tukar-tukaran anime nggak? Tukar-tukaran anime sama teman iya. Ada cerita anime apa aja yang lu dulu tukar-tukaran gitu? No Game No Life, Block Horizon, terus Tokyo Ghoul, Monster. Itu abang gua, kakak gua. Jadi kan itu emang laptop bareng-bareng ya. Pokoknya yang ada di laptop abang gua kasih ke teman gua kayak punya No Game No Life, Block Horizon kasih ke gua. Jadi kalau nanya koleksi anime lama di laptop abang gue tuh banyak banget ya. Gue juga dulu kayak gitulah, suka tukar-tukaran anime kan. Teman gue juga sama, suka download anime soalnya koleksinya banyak dari kakaknya juga sama. Jadi kalau gue butuh, kalau misalnya dia ada anime yang gue nggak punya, bro, kopi kah besok ke rumah ya, datang bawa flash disk, kopi. Yang gue ingat dulu gue kopi itu kayak Keiichi Maid-sama tuh. Keiichi Maid-sama. Dulu gue ingat banget ya. Nah di situ ada anime kakak gue, di situ ada kayak Keiichi Maid-sama, terus ada inian apa gue lupa yang shoujo juga dulu, Fruit Basket zaman dulu. Nah itu ada tuh yang kayak gitu shoujo. Kakak gue kalau nonton gituan lu kayak ngelihat cewek-cewek sekarang nonton drakor. Kayak gitu. Iya. Tapi emang zaman dulu ya Keiichi Maid-sama tuh cewek-cewek suka banget dulu nontonnya tuh. Sabar, kamu nih cewek kah cowok sih? Gua tuh 5 bersaudara, abang gua 3, kakak gua 1. Oh ya, berarti yang cewek 1. Nah yang nonton Keiichi Maid-sama yang cewek? Yang cewek. Laptop itu dari abang gue yang pertama. Jadi tadinya itu laptop dipakai dia pas kerja, habis itu jadi laptop bareng-bareng, dia beli laptop baru lagi. Ada lagi yang mau kita bicarakan soal anime zaman dulu? Tidak terasa nih sudah 50 menit kita ngobrol. Mungkin karena pembahasannya soal sih ini kalau kita ngebahas anime lawas yang kayak berasa nostalgia gitu loh. Iya, kalau ngomongin anime lawas berasa. Kalau ngomongin anime gue jadi ingat itu Marheaven, The Love Weki, terus ya Yu Yu Hakusho. Zaman sekarang sudah kayak malas gitu nonton Inuyasha. Gue nggak pernah terpapar Inuyasha dulu tuh. Tidak pernah tertarik soalnya. Oh ini Nurarion. Nurarion Omago ya. Tahu. Iya, Nurarion Omago yang rambutnya panjang banget. Kalau itu gue download, di laptop abang gue nggak ada. Kalau gue dulu nonton di Animax, gue dapat di Animax dulu. Hayate no Gotoku. Hayate pernah yang maid kan, yang pelayan cowok, ya, tahu. Gue nonton di TV dulu tuh di Animax. Terus ini apalagi tuh gue lupa. Ya daripada kita lama mikirnya ya, biarkan kalian aja yang nonton podcast ini tulis di kolom komentar di bawah anime jadul apa aja yang memorable buat kalian, dan kalian punya cerita apa soal anime jadul, daripada kita kepanjangan ya. Mungkin itu saja, terima kasih yang udah nonton podcast Bukan Wibu episode 5. Topiknya soal anime jadul dan anime yang pertama kali kita nonton. Next time kita bahas apa lagi ya, mungkin ya warnet lah mungkin kita bahas. Warnet ya bisa jadi kayak asik aja gitu, berasa nostalgia zaman-zaman sekolah. Kenapa Bang, ini kan channel anime tapi kok bahas warnet? Tidak, ini podcast Bukan Wibu. Di sini bukan wibu, bukan tidak ada. Yang penting kita ngobrol lah. Thank you semua teman di live thank you semua yang nonton sampai detik ini. Kita ketemu lagi di podcast Bukan Wibu episode 6 dan